Meraih kekayaan bukan hanya soal seberapa besar penghasilan yang dimiliki, tetapi juga bagaimana pola pikir dan tindakan sehari-hari mempengaruhi kondisi finansial seseorang. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan buruk yang tidak disadari menjadi penghalang utama menuju kesuksesan finansial. Perilaku ini seringkali terlihat sepele, namun dampaknya bisa sangat besar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kunci pertama untuk mengubah nasib finansial adalah mengenali kebiasaan-kebiasaan negatif tersebut dan berkomitmen untuk meninggalkannya. Perilaku seperti menunda tindakan, membelanjakan uang tanpa rencana, atau menghindari resiko dapat membuat seseorang kehilangan peluang emas untuk berkembang. Kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi buah dari kebiasaan baik yang konsisten. Dalam video ini kita akan membahas 20 perilaku yang harus kamu lepaskan jika ingin mencapai kekayaan sejati. Setiap poin yang dibahas akan menggali akar permasalahan, dampak dari perilaku tersebut, serta cara praktis untuk memperbaikinya. Mari kita mulai perjalanan ini dan lihat apa saja yang perlu diubah untuk membangun pondasi keuangan yang kokoh. Yang pertama adalah menunda-nunda tindakan. Menunda tindakan adalah salah satu kebiasaan yang paling merugikan dalam mencapai kekayaan. Banyak orang menunda langkah pertama menuju tujuan finansial mereka dengan berbagai alasan. Mereka merasa belum cukup siap, tidak tahu harus mulai dari mana, atau bahkan menunggu momen yang sempurna. Namun kenyataannya, momen yang sempurna tidak pernah ada. Kebiasaan ini seringkali berakar pada rasa takut akan kegagalan. Orang takut salah mengambil langkah sehingga memilih untuk tidak bertindak sama sekali. Ironisnya, tidak bertindak adalah kesalahan terbesar yang justru membuat peluang berlalu begitu saja. Waktu yang terus berjalan menjadi musuh yang diam-diam memperburuk situasi finansial seseorang. Dampak dari menunda tindakan tidak hanya mengurangi peluang untuk sukses, tetapi juga menciptakan lingkaran stagnansi. Ketika seseorang terus menunda, rasa percaya diri mereka menurun dan semakin sulit untuk memulai. Hal ini dapat menciptakan pola pikir pasrah yang berbahaya, di mana seseorang merasa bahwa kesuksesan finansial adalah hal yang tidak mungkin dicapai. Cara mengatasi kebiasaan ini adalah dengan memulai dari langkah kecil. Jangan fokus pada hasil akhir yang terlihat menakutkan, tetapi buat rencana sederhana dan mulai dari tugas yang paling mudah. Setiap langkah kecil akan memberikan rasa pencapaian yang memperkuat motivasi untuk melangkah lebih jauh. Yang terpenting, sadari bahwa tindakan adalah satu-satunya jalan menuju perubahan. Jika kamu ingin mencapai kekayaan, berhentilah menunda dan mulai bertindak sekarang juga. Ingatlah bahwa setiap hari yang kamu habiskan tanpa melakukan apa-apa adalah satu hari lebih jauh dari tujuanmu. Kemudian perilaku yang harus kamu lepaskan untuk meraih kekayaan yang kedua adalah membelanjakan uang tanpa rencana. Membelanjakan uang tanpa rencana adalah kebiasaan yang sering kali tidak disadari tetapi sangat merusak kesehatan finansial. Banyak orang merasa bahwa uang mereka selalu hilang begitu saja, padahal akar permasalahannya adalah tidak adanya kontrol atas pengeluaran. Ketika tidak ada rencana anggaran yang jelas, kamu lebih mudah terjebak dalam pengeluaran impulsif. Godaan untuk membeli barang-barang yang tidak penting menjadi lebih besar, terutama ketika ada promosi atau diskon. Hal ini menciptakan ilusi penghematan, padahal sebenarnya kamu menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kebiasaan ini juga sering kali dipicu oleh dorongan emosional. Banyak orang menggunakan belanja sebagai pelarian dari stres atau tekanan hidup. Meskipun belanja memberikan kepuasan sementara, dampaknya terhadap kondisi finansial bisa sangat buruk, terutama jika pengeluaran tersebut tidak seimbang dengan pemasukan. Untuk mengatasi masalah ini, mulailah dengan membuat anggaran yang rinci. Pisahkan kebutuhan pokok, tabungan, dan hiburan. Catat setiap pengeluaran sekecil apapun untuk memahami pola belanjamu. Dengan cara ini, kamu bisa mengidentifikasi kebiasaan buruk yang perlu diubah. Dengan memiliki rencana yang matang, kamu tidak hanya akan lebih bijak dalam mengelola uang, tetapi juga membangun disiplin yang menjadi dasar kekayaan. Ingatlah bahwa uang adalah alat yang harus digunakan dengan bijak untuk mencapai tujuan yang lebih besar, bukan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Kemudian perilaku yang ketiga adalah berpikir bahwa uang adalah akar dari semua kejahatan.
Keyakinan bahwa uang adalah akar dari semua kejahatan adalah pola pikir yang sangat merugikan. Pemikiran ini seringkali ditanamkan sejak dini melalui lingkungan atau budaya yang salah memahami hubungan antara uang dan moralitas. Faktanya, uang adalah alat netral yang bisa digunakan untuk tujuan baik atau buruk, tergantung pada siapa yang mengelolanya. Ketika kamu percaya bahwa uang itu jahat, kamu secara tidak sadar menciptakan jarak antara dirimu dan kekayaan. Kamu mungkin merasa bersalah ketika mendapatkan uang lebih banyak atau takut bahwa memiliki uang akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang buruk. Pandangan ini juga dapat membuatmu menolak peluang finansial yang sebenarnya dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, kamu mungkin menolak pekerjaan dengan gaji lebih tinggi karena takut dianggap terlalu materialistis. Akibatnya, kamu kehilangan keseimbangan untuk membantu dirimu sendiri maupun orang lain. Untuk mengubah pola pikir ini, penting untuk memahami bahwa uang adalah alat yang memberi kekuatan untuk mencapai tujuan. Dengan uang, kamu bisa mendukung keluargamu, memberikan donasi, atau membangun komunitas yang lebih baik. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan dengan uang, bukan pada ketakutan yang tidak berdasar. Berhenti melihat uang sebagai masalah dan mulailah melihatnya sebagai solusi. Ketika kamu memiliki hubungan yang sehat dengan uang, kamu akan lebih termotivasi untuk menciptakan kekayaan yang membawa manfaat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitarmu. Kemudian perilaku yang harus kamu lepaskan untuk meraih kekayaan yang keempat adalah bergantung pada satu sumber pendapatan. Bergantung pada satu sumber pendapatan adalah kebiasaan yang sangat beresiko, terutama dalam dunia yang penuh ketidakpastian seperti saat ini. Banyak orang merasa nyaman hanya dengan mengandalkan gaji dari pekerjaan utama mereka, tanpa menyadari bahwa kehilangan pekerjaan bisa menjadi pukulan besar bagi stabilitas finansial. Resiko utama dari bergantung pada satu sumber pendapatan adalah tidak adanya cadangan jika sumber tersebut terputus. Dalam situasi ekonomi yang berubah-ubah, penghasilan dari satu pekerjaan bisa tiba-tiba berhenti karena berbagai alasan, seperti resesi, pengurangan tenaga kerja, atau perubahan teknologi. Selain itu, bergantung hanya pada satu sumber pendapatan seringkali membatasi potensi penghasilanmu. Dengan hanya mengandalkan satu sumber, kamu kehilangan peluang untuk mengembangkan keterampilan baru atau mencari cara lain untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Cara mengatasi kebiasaan ini adalah dengan mulai membangun sumber pendapatan tambahan. Misalnya, kamu bisa memulai bisnis kecil, berinvestasi, atau menawarkan jasa sesuai keahlianmu. Diversifikasi pendapatan tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memperbesar peluang untuk meningkatkan kekayaan. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan, kamu tidak hanya lebih aman secara finansial, tetapi juga lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ingatlah bahwa kekayaan seringkali dibangun melalui kombinasi dari berbagai aliran pendapatan, bukan hanya bergantung pada satu pekerjaan saja. Kemudian perilaku yang kelima adalah menghindari resiko sepenuhnya. Menghindari resiko sepenuhnya adalah salah satu hambatan terbesar dalam perjalanan menuju kekayaan. Banyak orang takut menghadapi resiko karena khawatir akan kegagalan, kehilangan uang, atau ketidakpastian. Namun dalam dunia nyata, semua pencapaian besar selalu melibatkan tingkat resiko tertentu. Sikap ini seringkali berakar pada pola pikir yang terlalu nyaman dengan zona aman. Orang merasa lebih baik bertahan dengan apa yang mereka miliki daripada mencoba sesuatu yang baru yang bisa membawa hasil lebih besar. Sayangnya, sikap ini justru menghalangi pertumbuhan dan membatasi potensi seseorang untuk mencapai kekayaan. Dalam konteks finansial, menghindari resiko dapat berarti tidak berinvestasi, tidak memulai bisnis, atau menolak peluang yang beresiko tetapi memiliki potensi keuntungan yang besar. Padahal dengan pengelolaan resiko yang tepat, kamu bisa mengubah ketidakpastian menjadi peluang yang menguntungkan. Langkah pertama untuk mengatasi ketakutan akan resiko adalah dengan memahami dan mengevaluasi resiko tersebut. Lakukan riset mendalam, pertimbangkan skenario terburuk, dan buat rencana mitigasi. Dengan cara ini, kamu tidak hanya lebih siap menghadapi resiko, tetapi juga lebih percaya diri dalam mengambil tindakan. Resiko adalah bagian tak terpisahkan dari kesuksesan. Tanpa keberanian untuk mengambil resiko yang terukur, kamu akan terjebak dalam situasi yang stagnan.
Ingatlah bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka yang mampu melihat resiko sebagai peluang untuk tumbuh, bukan ancaman untuk dihindari. Kemudian, perilaku yang harus kamu lepaskan untuk meraih kekayaan yang keenam adalah meremehkan pentingnya belajar finansial. Meremehkan pentingnya belajar finansial adalah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka berpikir bahwa pengelolaan keuangan hanyalah soal mencatat pengeluaran atau menabung, tanpa menyadari bahwa ada banyak aspek lain yang harus dipahami untuk mencapai kekayaan. Kurangnya pengetahuan finansial membuat seseorang rentan terhadap keputusan yang salah. Misalnya, mereka mungkin terjebak dalam skema investasi yang tidak jelas, tidak memahami pentingnya diversifikasi aset, atau bahkan tidak mengetahui cara menyusun anggaran yang efektif. Belajar finansial juga penting untuk memahami bagaimana uang bekerja dalam jangka panjang. Konsep seperti bunga majemuk, inflasi, atau strategi investasi seringkali diabaikan. Padahal hal-hal inilah yang menentukan keberhasilan finansial seseorang. Untuk mengatasi kebiasaan ini, mulailah dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, seperti buku, kursus online, atau mentor yang berpengalaman. Jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk mempelajari strategi keuangan. Karena investasi dalam pengetahuan finansial adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Ketika kamu memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan, kamu akan lebih mampu membuat keputusan yang cerdas. Pengetahuan ini memberi kekuatan untuk mengontrol uangmu, bukan sebaliknya. Kekayaan sejati dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang cara mengelola dan mengembangkan uang. Kemudian perilaku yang ketujuh adalah mengeluh tentang keadaan tanpa solusi. Mengeluh tentang keadaan tanpa mencari solusi adalah kebiasaan yang tidak hanya menghambat kemajuan finansial, tetapi juga menciptakan sikap negatif yang merugikan diri sendiri. Banyak orang terus-menerus mengeluh tentang penghasilan yang rendah, biaya hidup yang tinggi, atau peluang yang terbatas, tanpa berusaha untuk memperbaiki situasi mereka. Kebiasaan ini seringkali berakar pada pola pikir korban, di mana seseorang merasa bahwa semua masalahnya disebabkan oleh faktor eksternal. Mereka menyalahkan pemerintah, ekonomi, atau bahkan orang lain atas kesulitan yang mereka alami. Sayangnya sikap ini hanya memperburuk keadaan dan tidak menghasilkan perubahan apapun. Mengeluh tanpa solusi juga menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk mencari jalan keluar. Daripada menghabiskan waktu untuk meratapi keadaan, lebih baik fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Misalnya jika penghasilanmu tidak cukup, carilah peluang kerja tambahan atau tingkatkan keterampilanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Cara terbaik untuk keluar dari kebiasaan ini adalah dengan berfokus pada solusi daripada masalah. Buat daftar tindakan konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala finansialmu. Selain itu, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berpikir positif dan mendukung pertumbuhanmu. Ingatlah bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan, hanya tindakan yang bisa membawa perubahan nyata. Jika kamu ingin mencapai kekayaan, belajarlah untuk melihat setiap masalah sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan alasan untuk menyerah. Kemudian, perilaku yang harus kamu lepaskan untuk jadi lebih kaya yang ke-8 adalah mengikuti gaya hidup mewah yang tidak perlu. Mengikuti gaya hidup mewah yang tidak perlu adalah salah satu kebiasaan yang seringkali menjadi penghalang dalam perjalanan menuju kekayaan. Banyak orang tergoda untuk membeli barang-barang mahal, mengikuti tren terbaru, atau hidup di luar kemampuan demi terlihat sukses di mata orang lain. Kebiasaan ini seringkali dipicu oleh tekanan sosial dan media. Gaya hidup mewah sering dianggap sebagai simbol keberhasilan, sehingga banyak orang rela mengorbankan stabilitas keuangan demi mendapatkan pengakuan. Padahal kenyataan di balik gaya hidup ini seringkali adalah hutang dan kecemasan finansial. Akibat dari gaya hidup mewah yang tidak perlu adalah hilangnya kesempatan untuk menabung dan berinvestasi. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk membangun aset malah habis untuk barang-barang konsumtif yang nilainya terus menurun. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membuat seseorang semakin jauh dari tujuan keuangan mereka. Solusinya adalah dengan menjalani gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Belajarlah untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar memberikan nilai tambah, seperti pendidikan, investasi, atau pengalaman yang bermanfaat.
Dengan mengelola gaya hidup secara bijaksana, kamu tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menciptakan pondasi yang kuat untuk masa depan keuanganmu. Ingatlah bahwa kekayaan sejati tidak ditentukan oleh penampilan, tetapi oleh aset yang kamu miliki dan keputusan finansial yang cerdas. Kemudian, perilaku yang kesembilan adalah membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain adalah kebiasaan yang merugikan, baik secara emosional maupun finansial. Dalam era media sosial, kebiasaan ini semakin sulit dihindari karena kita sering terpapar dengan kehidupan orang lain yang terlihat lebih sukses dan bahagia. Kebiasaan ini dapat mengganggu fokusmu dan membuatmu merasa tidak pernah cukup. Kamu mungkin merasa tertinggal hanya karena melihat orang lain memiliki rumah besar, mobil mewah, atau liburan ke luar negeri. Padahal apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kenyataan. Membandingkan diri dengan orang lain juga sering kali memicu keputusan finansial yang impulsif. Misalnya, kamu mungkin tergoda untuk membeli barang mahal hanya agar terlihat setara dengan orang lain, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kondisi keuanganmu. Untuk mengatasi kebiasaan ini, penting untuk fokus pada perjalananmu sendiri. Setiap orang memiliki titik awal, tantangan, dan tujuan yang berbeda. Bandingkan dirimu dengan dirimu di masa lalu, bukan dengan orang lain. Jadikan kemajuan pribadi sebagai tolak ukur kesuksesanmu. Dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kamu dapat mengalihkan energimu untuk mencapai tujuan keuangan yang benar-benar berarti bagimu. Ingatlah bahwa kekayaan sejati adalah tentang bagaimana kamu mengelola hidupmu, bukan tentang bagaimana kamu terlihat di mata orang lain. Kemudian yang ke-10 adalah takut akan kegagalan. Takut akan kegagalan adalah salah satu hambatan psikologis terbesar yang seringkali menghalangi seseorang untuk mencapai kekayaan. Ketakutan ini membuat banyak orang enggan mencoba hal baru atau mengambil peluang yang sebenarnya memiliki potensi besar. Ketakutan ini biasanya berakar pada pengalaman masa lalu atau rasa tidak percaya diri. Orang seringkali terlalu fokus pada kemungkinan gagal, sehingga mereka tidak melihat peluang sukses yang ada. Akibatnya, mereka memilih untuk tetap berada di zona nyaman, meskipun hal itu tidak membawa kemajuan. Namun, kegagalan sebenarnya adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Banyak orang sukses di dunia ini pernah mengalami kegagalan berulang kali sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Kegagalan memberikan pelajaran berharga yang tidak bisa didapatkan dari keberhasilan saja. Cara terbaik untuk mengatasi ketakutan ini adalah dengan mengubah cara pandangmu terhadap kegagalan. Lihatlah kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Mulailah dengan mengambil resiko kecil dan belajar dari setiap pengalaman. Dengan keberanian untuk menghadapi kegagalan, kamu akan membuka lebih banyak peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah bahwa orang yang berani mengambil langkah meskipun ada resiko gagal adalah mereka yang pada akhirnya meraih kesuksesan terbesar. Kemudian, perilaku yang ke-11 adalah berhutang untuk hal yang tidak produktif. Berhutang untuk hal yang tidak produktif adalah kebiasaan yang dapat menjadi penghalang besar dalam mencapai kekayaan. Hutang konsumtif seperti membeli barang-barang mewah atau memenuhi gaya hidup yang tidak perlu seringkali menguras sumber daya keuangan tanpa memberikan manfaat jangka panjang. Ketika seseorang berhutang untuk hal yang tidak produktif, mereka sebenarnya mengorbankan pendapatan masa depan. Utang tersebut tidak hanya mengurangi kemampuan menabung, tetapi juga menambah beban finansial berupa bunga dan biaya tambahan lainnya. Semakin banyak hutang konsumtif, semakin sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Lebih parahnya lagi, hutang yang tidak produktif seringkali diambil tanpa perencanaan matang. Misalnya, menggunakan kartu kredit untuk pembelian impulsif tanpa memikirkan bagaimana cara melunasinya. Hal ini dapat menyebabkan stres finansial dan menghambat kemampuan untuk membangun aset. Solusinya adalah dengan hanya berhutang untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti investasi dalam pendidikan, bisnis, atau aset yang dapat menghasilkan pendapatan. Pastikan juga untuk memiliki rencana pembayaran yang jelas sebelum mengambil hutang. Menghindari hutang konsumtif adalah langkah penting menuju kebebasan finansial. Dengan mengelola hutang secara bijaksana, kamu dapat fokus pada membangun kekayaan daripada terus terjebak
dalam siklus membayar hutang. Ingatlah bahwa kekayaan sejati berasal dari aset yang kamu miliki, bukan dari barang yang hanya terlihat mahal tetapi tidak memberikan nilai tambah. Kemudian yang ke-12 adalah mengabaikan kesehatan sebagai aset utama. Mengabaikan kesehatan adalah kesalahan yang sering kali diremehkan dalam perjalanan menuju kekayaan. Padahal kesehatan adalah aset utama yang mendukung produktivitas dan kemampuanmu untuk bekerja atau berinvestasi. Tanpa tubuh yang sehat, sulit untuk mencapai dan mempertahankan kekayaan. Banyak orang terlalu fokus pada mengejar uang hingga melupakan pentingnya menjaga pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Akibatnya mereka rentan terhadap penyakit yang tidak hanya menguras energi, tetapi juga biaya pengobatan yang mahal. Kesehatan yang buruk juga dapat mengurangi peluang untuk memanfaatkan peluang finansial. Misalnya, seseorang yang sering sakit mungkin tidak bisa mengambil pekerjaan tambahan atau mengelola bisnis dengan optimal. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat pertumbuhan kekayaan. Investasi dalam kesehatan sebenarnya adalah salah satu bentuk investasi terbaik yang dapat kamu lakukan. Mengalokasikan waktu dan uang untuk menjaga kesehatan seperti makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan menjalani pemeriksaan rutin adalah langkah yang sangat bijak. Dengan menjaga kesehatan, kamu tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memastikan bahwa kamu memiliki energi dan kapasitas untuk meraih kekayaan. Ingatlah bahwa uang tidak ada artinya jika kamu tidak memiliki tubuh yang sehat untuk menikmatinya. Kemudian perilaku yang harus kamu lepaskan untuk meraih kekayaan yang ke-13 adalah menghabiskan waktu dengan orang-orang negatif. Menghabiskan waktu dengan orang-orang negatif adalah kebiasaan yang dapat merusak motivasi dan menghambat perjalananmu menuju kekayaan. Lingkungan yang dipenuhi energi negatif seringkali membawa pengaruh buruk pada pola pikir, semangat, dan keputusanmu. Orang-orang negatif cenderung fokus pada masalah daripada solusi, seringkali mengeluh dan tidak mendukung upaya orang lain untuk berkembang. Jika kamu terlalu sering berada di sekitar mereka, pandangan pesimis mereka dapat meracuni mentalitasmu dan membuatmu meragukan potensi dirimu sendiri. Lebih dari itu, mereka juga dapat mempengaruhi caramu mengelola uang. Misalnya, mereka mungkin mendorongmu untuk menghabiskan uang secara impulsif atau menghindari resiko yang sebenarnya dapat memberikan peluang besar. Lingkungan negatif dapat menghalangi kamu untuk mengambil tindakan berani yang dibutuhkan untuk meraih kekayaan. Solusinya adalah dengan membangun hubungan dengan orang-orang yang positif dan inspiratif. Cari lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu baik secara pribadi maupun profesional. Orang-orang seperti ini akan memberikan motivasi, ide, dan dorongan untuk terus maju meskipun ada tantangan. Dengan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif, kamu akan lebih termotivasi untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk meraih kekayaan. Ingatlah bahwa lingkungan yang baik adalah salah satu faktor kunci dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kemudian perilaku yang ke-14 adalah menyalahkan orang lain atas kegagalan sendiri. Menyalahkan orang lain atas kegagalan adalah kebiasaan yang seringkali menjadi penghalang besar dalam perjalanan menuju kekayaan. Sikap ini membuat seseorang kehilangan kendali atas hidup mereka karena mereka tidak melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika kamu menyalahkan orang lain, kamu sebenarnya sedang mengabaikan tanggung jawab atas tindakan dan keputusanmu sendiri. Hal ini tidak hanya menghambat kemajuan tetapi juga memperkuat pola pikir korban, di mana kamu merasa tidak memiliki kuasa untuk mengubah keadaan. Kebiasaan ini juga dapat membuatmu melewatkan pelajaran berharga yang sebenarnya dapat diperoleh dari kegagalan. Kegagalan seringkali adalah hasil dari keputusan yang kurang tepat, dan memahami kesalahan ini adalah langkah penting untuk memperbaiki strategi di masa depan. Untuk mengubah kebiasaan ini, mulailah dengan mengambil tanggung jawab penuh atas segala keputusan dan hasil yang kamu peroleh. Akui kesalahanmu, analisis penyebabnya, dan buat rencana untuk memperbaikinya. Sikap ini akan memberimu kekuatan untuk mengontrol hidup dan masa depanmu. Dengan berhenti menyalahkan orang lain, kamu akan membebaskan dirimu dari pola pikir yang membatasi. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kekayaan membutuhkan keberanian untuk menghadapi kenyataan dan kemauan untuk terus belajar dari setiap pengalaman.
Kemudian perilaku yang harus kamu lepaskan untuk meraih kekayaan yang ke-15 adalah tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas adalah salah satu kesalahan terbesar yang bisa menghambat perjalanan menuju kekayaan. Tanpa tujuan yang spesifik, seseorang akan cenderung terombang-ambing dan tidak tahu arah dalam hal pengelolaan keuangan. Ini bisa mengarah pada pengeluaran yang tidak terkontrol dan investasi yang tidak terarah. Tujuan keuangan yang jelas memberikan kamu fokus dan arah. Misalnya, jika tujuanmu adalah membeli rumah, pensiun dengan nyaman, atau membangun dana darurat, kamu dapat merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Tanpa tujuan yang jelas, kamu mungkin merasa tidak ada yang perlu dikejar, yang akhirnya mengurangi motivasi untuk menabung atau berinvestasi. Selain itu, tujuan keuangan yang jelas membantu kamu untuk menentukan prioritas. Ketika kamu tahu apa yang benar-benar ingin dicapai, kamu bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan lebih fokus pada investasi yang mendukung tujuan tersebut. Tanpa tujuan yang jelas, kamu akan mudah tergoda untuk mengikuti keinginan sesaat yang justru merugikan kondisi keuanganmu. Untuk mengatasi masalah ini, mulailah dengan menetapkan tujuan keuangan yang spesifik, terukur, dan realistis. Pastikan tujuanmu memiliki tenggat waktu dan strategi yang jelas untuk mencapainya. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kamu memiliki kompas yang mengarahkan setiap keputusan finansial yang kamu buat. Dengan tujuan keuangan yang jelas, perjalananmu menuju kekayaan akan lebih terstruktur dan terarah. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini membawa kamu lebih dekat ke tujuan tersebut, selama kamu tetap fokus dan konsisten. Kemudian perilaku yang harus kamu lepaskan untuk meraih kekayaan yang ke-16 adalah mengabaikan peluang kecil. Mengabaikan peluang kecil seringkali dianggap remeh, padahal peluang-peluang ini dapat menjadi batu loncatan yang signifikan dalam membangun kekayaan. Banyak orang yang lebih tertarik pada peluang besar dan cenderung mengabaikan potensi yang tersembunyi dalam langkah-langkah kecil. Peluang kecil seperti berinvestasi dalam jumlah kecil, memulai bisnis sampingan, atau menghemat biaya sehari-hari seringkali terlihat tidak signifikan. Namun ketika dilakukan secara konsisten, mereka dapat berkembang menjadi sesuatu yang besar. Seiring waktu, akumulasi peluang kecil ini dapat memberikan dampak yang besar pada kondisi keuanganmu. Mengabaikan peluang kecil juga mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap prinsip compound effect atau efek bunga majemuk yang berfungsi dalam dunia keuangan. Misalnya, menabung sedikit demi sedikit atau berinvestasi dalam jumlah kecil dengan konsisten bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih besar di masa depan daripada berinvestasi dalam jumlah besar sekaligus. Cara terbaik untuk menangkap peluang kecil adalah dengan tetap terbuka dan tidak meremehkan langkah-langkah kecil yang dapat memperbaiki kondisi finansial. Mulailah dengan membuat perubahan kecil yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memotong pengeluaran yang tidak penting atau menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk investasi. Dengan menghargai peluang kecil, kamu dapat menciptakan aliran pendapatan dan aset yang lebih stabil dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa kekayaan tidak selalu datang dari lompatan besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan cerdas. Kemudian perilaku yang ke-17 adalah fokus pada hasil instan, bukan proses jangka panjang. Fokus pada hasil instan adalah kebiasaan yang seringkali mengarah pada keputusan finansial yang buruk. Keinginan untuk cepat kaya atau melihat hasil yang cepat membuat banyak orang tergoda untuk melakukan investasi berisiko tinggi atau mencari cara-cara instan untuk mendapatkan uang, yang seringkali berakhir dengan kerugian. Hasil instan memang menggiurkan, tetapi mereka jarang memberikan stabilitas atau kekayaan yang berkelanjutan. Proses jangka panjang, meskipun lebih lambat dan memerlukan kesabaran, lebih efektif dalam membangun kekayaan yang bertahan lama. Menghargai proses berarti memahami bahwa kekayaan tidak datang dalam semalam, tetapi melalui langkah-langkah yang terencana dan konsisten. Selain itu, proses jangka panjang mengajarkan untuk mengelola uang dengan lebih bijaksana. Kamu belajar untuk menabung secara rutin, berinvestasi untuk masa depan, dan menghindari keputusan impulsif. Semua ini membantu membangun fondasi yang kuat untuk kekayaan yang berkelanjutan. Untuk beralih dari pola pikir hasil instan, mulailah untuk memfokuskan energi pada rencana jangka panjang.
Tentukan tujuan keuangan jangka panjang, seperti pensiun yang nyaman, membeli rumah, atau membangun dana pendidikan anak-anak, dan buat strategi untuk mencapainya. Jangan tergoda dengan tawaran cepat kaya yang tidak realistis. Dengan menghargai proses jangka panjang, kamu akan membangun kekayaan dengan cara yang lebih aman dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa keberhasilan besar membutuhkan waktu, ketekunan, dan disiplin dalam setiap langkah yang diambil. Kemudian yang ke-18 adalah menghindari disiplin dalam mengelola keuangan. Disiplin dalam mengelola uang adalah kunci untuk mencapai kekayaan. Namun seringkali menjadi tantangan besar bagi banyak orang. Tanpa disiplin, seseorang mudah tergoda untuk berbelanja impulsif, menunda pembayaran hutang, atau mengabaikan rencana keuangan yang telah dibuat. Kebiasaan seperti ini dapat merusak stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Pengeluaran yang tidak terkendali ditambah dengan kurangnya alokasi untuk tabungan atau investasi membuat seseorang sulit untuk membangun kekayaan. Tanpa disiplin, rencana keuangan yang baik pun akan sulit untuk terrealisasi. Disiplin finansial melibatkan pengelolaan yang konsisten terhadap pemasukan dan pengeluaran. Ini termasuk membuat anggaran, memantau pengeluaran, dan secara teratur meninjau tujuan keuangan. Ketika disiplin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan lebih mampu menghindari jebakan pengeluaran berlebihan dan lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Untuk melatih disiplin, buatlah anggaran yang realistis dan patuhi itu. Sisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk menabung dan berinvestasi. Hindari godaan untuk menghabiskan uang pada barang-barang yang tidak mendukung tujuan keuanganmu. Dengan disiplin dalam mengelola uang, kamu akan menciptakan stabilitas finansial yang memungkinkanmu untuk mencapai kekayaan. Ingatlah bahwa keberhasilan finansial tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari keputusan-keputusan bijak yang dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Kemudian perilaku yang harus kamu lepaskan untuk meraih kekayaan yang ke-19 adalah berpikir bahwa kekayaan hanya untuk orang tertentu. Banyak orang merasa bahwa kekayaan hanya dapat dicapai oleh segelintir orang tertentu yang memiliki kelebihan dalam hal pendidikan, koneksi, atau keberuntungan. Pandangan ini dapat menjadi penghalang besar dalam mencapai kekayaan pribadi, karena akan membatasi potensi seseorang untuk bertindak dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pemikiran bahwa kekayaan hanya untuk orang tertentu seringkali berasal dari persepsi bahwa hanya mereka yang lahir dengan keistimewaan tertentu yang dapat mencapainya. Namun kenyataannya, banyak orang yang berhasil meraih kekayaan berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki akses langsung ke sumber daya istimewa. Keberhasilan mereka datang dari tekad, pengetahuan, dan strategi yang tepat. Berpikir bahwa kekayaan hanya untuk orang tertentu juga bisa menciptakan rasa putus asa yang akhirnya menghalangi seseorang untuk bertindak. Jika kamu meyakini bahwa kekayaan bukan untukmu, kamu mungkin tidak akan pernah mencoba untuk mencapai hal tersebut. Sebaliknya, percaya bahwa kekayaan terbuka untuk siapa saja akan membuka motivasi untuk berusaha lebih keras dan mengeksplorasi peluang yang ada. Untuk mengatasi pandangan ini, penting untuk mengubah mindset menjadi lebih positif dan realistis. Kamu harus percaya bahwa siapa saja bisa mencapai kekayaan asalkan memiliki disiplin pengetahuan dan keberanian untuk mengambil resiko yang bijak. Orang-orang sukses tidak selalu memiliki segala sesuatu di awal. Mereka hanya tahu cara memanfaatkan peluang yang ada. Penting untuk selalu ingat bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu. Dengan pola pikir yang tepat dan usaha yang konsisten, siapa saja bisa mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Jangan biarkan persepsi terbatas menghalangi impianmu. Kemudian, perilaku yang harus kamu lepaskan untuk meraih kekayaan yang terakhir atau yang ke-20 adalah tidak mengambil tanggung jawab atas keputusan finansial. Mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan finansial adalah langkah pertama yang krusial dalam meraih kekayaan. Banyak orang seringkali menyalahkan faktor eksternal seperti ekonomi, pemerintah, atau situasi keluarga atas kesulitan finansial mereka. Padahal sebagian besar keputusan finansial yang mempengaruhi kehidupan seseorang berasal dari pilihan yang mereka buat sendiri. Ketika seseorang tidak mau bertanggung jawab atas keputusan finansialnya, mereka cenderung menghindari tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kondisi mereka. Misalnya, menunda pembayaran hutang,
tidak mematuhi anggaran, atau tidak memprioritaskan tabungan dan investasi. Semua ini terjadi karena ketidakmauan untuk menerima bahwa kita adalah pihak yang bertanggung jawab atas keuangan kita sendiri. Prinsip utama dalam mengelola keuangan adalah menerima bahwa setiap keputusan finansial yang diambil, baik itu sukses atau gagal, adalah akibat dari tindakan kita sendiri. Jika kita tidak mengambil tanggung jawab atas keputusan tersebut, kita akan sulit belajar dari kesalahan dan memperbaiki situasi keuangan kita. Mengambil tanggung jawab memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat. Untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab ini, buatlah kebiasaan untuk mengevaluasi dan memantau setiap keputusan finansial yang kamu buat. Tanyakan pada diri sendiri apakah keputusan tersebut mendekatkanmu pada tujuan keuangan atau justru menjauhkanmu. Setiap kali kamu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, kamu akan lebih bijak dan hati-hati dalam mengelola keuangan di masa depan. Membangun kebiasaan untuk selalu bertanggung jawab atas keputusan finansial akan membantumu mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam hal keuangan. Ingatlah bahwa kekayaan dimulai dengan pengendalian diri dan pengambilan keputusan yang tepat. Jangan pernah lari dari tanggung jawab, karena itulah kunci utama untuk mencapainya. Mengubah perilaku dan pola pikir adalah langkah pertama yang krusial dalam meraih kekayaan. Setiap keputusan yang kita buat memiliki dampak yang besar terhadap masa depan keuangan kita. Dengan melepaskan kebiasaan buruk, seperti menunda-nunda, menghindari resiko, atau tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial, kita membuka pintu bagi peluang baru yang lebih besar. Proses ini tidak akan instan. Tetapi dengan kesabaran, konsistensi, dan komitmen untuk belajar, setiap individu memiliki potensi untuk mencapai kebebasan finansial yang lebih baik. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kekayaan bukan tentang menjadi orang lain atau mengejar hasil cepat, tetapi tentang membangun pondasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan melepaskan perilaku yang menahan kita memberi ruang bagi kebijaksanaan, disiplin, dan tindakan yang dapat membawa kita lebih dekat pada tujuan finansial. Jadi mulailah dari langkah kecil dan terus lakukan perbaikan, karena kekayaan yang sejati adalah hasil dari keputusan-keputusan bijak yang kita ambil setiap hari. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.